Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Gustiani. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi mengenai perspektif terhadap peran agama dan juga penyuluh agama dalam menjawab tantangan global. Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diyakini manusia sebagai sistem penilaian yang harus dijalankan dalam berperilaku sosial dan berkaitannya dengan pengalaman serta histori manusia. Kepercayaan yang dimaksud harus sesuai kebutuhan dan juga merupakan suatu kebenaran. Oleh karena itu, aktualisasi nilai agama yang bersifat subjektif harus disubjektivitaskan dalam berbagai paradigma. Agama di tengah-tengah modernitas kehidupan manusia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Modernitas dapat dianggap sebagai fase kehidupan yang berevolusi, mau tidak mau diakomodasikan oleh manusia. Karena modernitas telah memberikan banyak kenikmatan serta kenyamanan dalam kehidupan manusia pada saat ini. Modernitas telah melahirkan esensi dan sebuah efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan dana kehidupan. Misalnya, teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi telah menghemat perjalanan manusia dalam melakukan hubungan antar manusia. Sangat disayangkan jika kenikmatan dan kenyamanan modernitas ini tidak diiringi dengan kuatnya perhatian kepada nilai-nilai spiritual dengan beranggapan bahwa pembangunan berpusat kepada manusia. Sehingga lahirlah pemikiran positivisme dan pragmatisme, dan kemudian menjadikan materi adalah sebagai ukur sebuah keberhasilan ataupun kebahagiaan. Pengaruh agama dalam pembangunan mulai dikesampingkan, bahkan diasumsikan bahwa pengaruhnya dalam proses pembangunan sebagai ancaman. Agama lebih dipandang sebagai private matters, bukan sebagai public matters untuk diteruskan dalam kemaslahatan umum. Di sisi lain, privitas yang dialami oleh agama telah menyebabkan agama kehilangan peran di tingkat publik. Agama telah menjadi sesuatu yang sangat privat. Ia telah kehilangan kekuatannya dalam mempengaruhi kehidupan publik. Cara beragama masyarakat modern hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ibadah individual, di mana agama berperan hanya sebagai pemenuh kebutuhan spiritual belakang. Tidak lagi kebutuhan sosial, itu pun bersifat individual, bukan yang bersifat publik gitu ya. Dengan kata lain, modernisasi dan globalisasi ini sangat melakukan reduksi pada makna agama yang pernah dipahami sebelumnya. Ia bukan lagi sistem nilai dan norma yang melingkupi aspek-aspek kehidupan manusia, yang melainkan salah satu alternatif norma yang bersifat opsional. Salah satu implikasi yang kemudian muncul sebagaimana diuraikan, bahwa penyempitan makna agama terbatas pada hal-hal yang bersifat ritual. Pada saat ini, peran masyarakat dalam membentuk moral dan karakter memang sepertinya mengalami krisis moral, yang dimana untuk menanggulangi krisis tersebut maka diperlukannya pemantapan serta pemantauan pendidikan karakter dan juga pendidikan agama. Adanya krisis moral tersebut mendapatkan perhatian serius. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menggeserkan norma kepantasan yang selama ini dipegang erat oleh masyarakat. Maka saat ini mulailah nampak dampak buruk dan kritis moral di negara kita ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas, perkembangan teknologi selain
kemanusiaan dalam masyarakat. Maka dari itu, sebagai negara yang beradab dan berbudaya, haruslah memiliki filter yang kuat untuk mendorong pengaruh luar yang bersifat negatif agar hal ini tidak merusak moral. Pendidikan karakter dan agama memang sangat dibutuhkan untuk mengobati masyarakat dari krisis moral yang telah menjadi penyakit akut ini. Permasalahan ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan benar-benar harus ditangani dengan sangat serius. Penuntasannya dengan memperkuat lagi nilai-nilai leluhur, adat dan istiadat agama yang belakangan ini seringkali kita melupakan. Seringkali kita tidak mendidik, tidak mengajarkan kepada anak serta keturunan kita. Nah, pendidikan agama sangat diperlukan karena pendidikan agama mengajarkan akhlak mulia pada setiap orang. Selain itu, pendidikan agama mengajarkan kepada manusia manakah tindakan yang baik dan buruk ataukah yang pantas dan tidak pantas. Karena dasar dari ajaran agama adalah kebaikan, maka hasil akhirnya pun terciptalah manusia yang baik untuk dirinya, orang lain dan Tuhan. Oke, agar pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai harapan, perlu pengawasan dari semua pihak. Tentunya tidak hanya dari pribadi seseorang saja, tapi masyarakat ikut memberikan pengawasan mengenai pendidikan tersebut. Implementasi dari pendidikan karakter perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat dan diupayakan agar terjadinya proses penguatan karakter dari seluruh elemen masyarakat terhadap perilaku individu lain. Masyarakat nantinya akan memberikan kritik dan saran serta pembangun kepada mereka yang mungkin tindakannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat atau kurang baik, terutama pada krisis moral tersebut. Hal ini jangan sampai masyarakat hanya diam menonton sehingga membiarkan perilaku seseorang tersebut menyimpang dari adab yang seharusnya dilakukan. Jika masyarakat tidak tanggap, tidak cepat, tidak peka akan kemungkinan ini, pasti akan mempengaruhi krisis moral bangsa akan terus berkembang, bahwa masyarakat perlu memberi evaluasi dan koreksi. Masyarakat pun yang menjadi pemantau utama untuk pendidikan karakter. Maka dari itu, membangun karakter harus lebih digalakkan karena karakter yang kuat akan menentukan masa depan bangsa dengan moral yang bermutu. Jadi makna globalisasi informasi beserta dampaknya terhadap perubahan masyarakat ini yang ada di dalamnya, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di era globalisasi informasi ini telah menjadi banyak perubahan yang cukup signifikan ya, dengan tren yang kita sebut sebagai penipisan atau pendekatan iman. Nah, globalisasi merupakan zaman di mana arus informasi yang begitu mengalir deras ke seluruh penjuru dunia tanpa memandang suku, ras maupun budaya, tanpa memperhatikan waktu dan ruang. Nah, itu tren sekarang globalisasi. Maka dari itu, dari deskripsi sedikit ini tentang profil masyarakat sekarang di era globalisasi ini dapat kita jadikan pemikiran bahwa sebagai beberapa tantangan di era globalisasi ini di mana kita harus waspada tentang hal ini. Kita selalu berusaha menghilangkan pengaruh negatif akibat dari infiltrasi budaya non-muslim yang telah menipiskan iman kita, yang selalu meningkatkan. Kita sebagai umat harus selalu meningkatkan baik kuantitas keberagaman umat Islam, selalu mengupayakan bentuk Islamiyah dan selalu menyambung tali silaturahmi sehingga benar-benar kuat untuk menghadapi kelicikan kejahatan pada kekejaman Zionis globalisasi pada saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila